Halo Aquarius. Sekarang kita general reading untuk bulan Mei. Pertengahan sampai akhir Mei ya. Sun, Moon, and Rising in Aquarius. Oke. Kayaknya akan ada perayaan nih. Atau ada reuni, ada kumpul-kumpul yang bisa jadi prospek gitu ya. Wow. Ya, kayaknya Mei ini cocok deh buat Aquarius untuk reuni atau kumpul-kumpul, nongkrong gitu ya. Hangout dengan teman lama maupun teman baru. Karena ini akan membawa banyak sekali hal-hal baik ya, hal-hal positif. Ada kemakmuran. Kalau misalnya yang kepikiran pengen merintis usaha atau ingin kolaborasi, ya ini saat yang tepat ya. Pertengahan sampai akhir Mei, luangkan waktu untuk ketemu atau ikut suatu acara ya, datang ke acara. Bisa juga kalau misalnya kamu punya hobi gitu ya, ikut komunitas atau kamu kayak sekedar olahraga ya, misalnya ke stadion, ke GBK, ke Car Free Day. Nah, di situ kamu akan selain bertemu dengan orang-orang baru yang bisa jadi temen, atau kamu juga bisa dapat inspirasi ya. Di situ kan banyak yang jualan atau ada hal-hal apa. Nah, bulan Mei ini sangat bagus sekali ya untuk Aquarius, seperti mencari inspirasi, kemudian juga berbagi ya. Berbagi di sini ya sharing, ngobrol, sharing experience, berbagi pengalaman, mendengarkan pengalaman orang. Kemudian juga ya, ini untuk menghilangkan kebosanan dan kejenuhan ya. So, ini bagus banget ya buat Aquarius yang mungkin lagi bosen, lagi jenuh dengan rutinitas. Ada baiknya di bulan Mei itu kamu melakukan sesuatu yang bisa bertemu dengan orang banyak. Kalau kamu nggak suka ke tempat-tempat yang kayak acara-acara atau party, ya kamu datang aja ke keramaian. Yang tadi aku bilang kayak Car Free Day, atau kayak kamu lari sore, kamu jalan pagi. Nah di situ kan kamu akan ketemu banyak orang tuh. Kamu nggak mesti harus ngobrol atau kamu hahi di situ. Ya ketika kamu ketemu orang yang sekiranya wah bisa diajak ngobrol atau bisa ditanya, ya kamu bisa tanya. Misalnya kamu mau beli sesuatu ya, kan di Car Free Day atau di stadion itu kan banyak tukang jualan. Nah kamu tanya aja, kamu buka pembicaraan. Nah itu kan tidak menjadi suatu keharusan ya. Kalau misalnya di acara atau party kan kayak ada keharusan untuk ngobrol atau untuk membuka pembicaraan. Nah tapi kalau kamu datang ke keramaian, ya kamu bisa men-setting gitu ya. Kapan kamu mau ngobrol, kapan kamu ya udah kamu lihat-lihat aja, cari-cari inspirasi aja. Ini juga bagus ya untuk misalnya kalau kamu yang single ingin cari calon pasangan atau ya ingin berteman dulu. Yang aku rasakan di sini Aquarius akan bertemu dari berbagai zodiak, dari water signs, dari earth signs, dari fire signs ya. Ini banyak sekali ya hal-hal yang bisa kamu temui di bulan Mei. Hal dan orang-orang baru. Dan bisa jadi ya, itu akan membawa kamu ke sesuatu yang baru, yang menjanjikan, yang membawa kemakmuran ya. Bisa jadi kayak dapat info lowongan, atau bisa kerjasama, kolaborasi suatu usaha, hobi ya, kreativitas. Dan kamu akan bertemu dengan sosok yang bersemangat ya. Terutama ini yang feminin ya. Sosok feminin yang bersemangat, yang penuh kreativitas, sehingga membawa keceriaan ya untuk hidup kamu. A rebirth is assured. Ya, jadi
Kayaknya nih ya, kalau Aquarius yang cenderung pendiam atau introvert, maka kamu akan bertemu dengan sosok fire signs yang aktif, yang ekstrovert. Dan orang ini ya, atau teman baru ini akan kayak membuka potensi kamu, potensi yang terpendam. Kayak yang sebenarnya kamu punya gitu ya. Ada sesuatu di diri kamu yang selama ini mungkin kamu nggak sadari. Nah, itu akan bisa muncul gitu ya dengan kamu bergaul, dengan kamu berkenalan. Kamu juga mungkin akan kebawa gitu ya, yang tadinya introvert jadi ambivert. Jadi bisa lebih terbuka kayak gitu. Yang lagi nganggur juga ya. Di sini kan ada Ace of Pentacles dan ya kemungkinan akan ada info-info lowongan atau bahkan mungkin langsung gitu ya diajak kerja di tempat dia kerja atau di tempat saudaranya. Ada hal-hal seperti itu ya. Ada peluang-peluang sih yang aku rasakan, peluang baru yang menjanjikan. Ini kayaknya memang untuk air signs bagus ya bulan Mei. Benang merahnya adalah peluang ya. Beberapa bahkan peluang emas. Ada beberapa yang mendapatkan banyak peluang. Ada yang cuma satu tapi itu adalah peluang yang sangat berharga ya. Dan kelihatannya untuk Aquarius yang suka begadang gitu, aku merasakan beberapa Aquarius yang insomnia atau suka begadang, akhirnya bisa sembuh tuh. Karena mungkin ya jalan pagi itu akhirnya jadi rutinitas. Nah kan, kolaborasi. Ya ini juga kunci ya di bulan Mei. Aquarius itu akan berkolaborasi. Dan kalau kamu berpikir gitu ya, aduh ini gimana caranya mengembangkan usaha atau bagaimana caranya supaya kinerja aku bagus ya. Maka ini ya salah satu kuncinya adalah kamu harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu bukan hanya yang selevel atau dengan rekan yang duduk di sebelah kiri dan kanan gitu ya. Lintas divisi atau bahkan dari perusahaan lain ya. Nah, sing your own song. Dan ya, aku merasakan potensi kamu yang selama ini terpendam itu akhirnya akan mencuat. Dan kamu akan percaya diri gitu ya, membawakan ya potensi yang selama ini terpendam itu. Kamu akan lebih pede dan lebih bisa aktualisasi diri, lebih bisa mengekspresikan diri kamu gitu. Wow, bagus banget nih. Aquarius salah satu reading terbaik ya di bulan Mei. Ya overall sih untuk air signs ini bagus-bagus semua. Mungkin Aquarius mau nonton yang video Gemini, Libra itu juga bisa ya. Karena air signs, sesama air signs biasanya ada saling mempengaruhi. Intinya sih ada kemakmuran, ada kolaborasi gitu ya. Ada kebahagiaan, keceriaan di bulan Mei untuk air signs, terutama yang di sini adalah Aquarius. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.